Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bejo Channel. Hari ini kita berada masih di Kampung Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kita akan melihat ada yang melakukan penyemprotan atau spray padi pada padi masa fase generatif produktif yang saat ini atau kalau orang Jawa bilang masa arep jebul. Itu orangnya. Kita akan coba tanya-tanya sama beliau. Jadi dia nyepraynya pakai apa? Karena kalau kita lihat padinya seperti ini. Jadi informasinya untuk di wilayah Kampung Muramsari ini atau di Papua khususnya, mereka biasa menggunakan atau memakai teknologi tanam padi itu tanam tabela atau hambur. Kalau di sini bilangnya jurus pencak silat, gitu. Tuh. Orang ini orang hebat karena ketika dia nyemprot tidak pakai APD, tidak boleh dengan standar kesehatan yang baik. Ini kalau orang Jawa bilang jebul siji loro. Rawan-rawannya kena ulat gulung. Wow, mesin spraynya luar biasa. Sedulur tani semua, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah, nyemprot Pak ya? Iya Pak. Oh, pakai ini obatnya apa Pak? Obat dari produk Maxi Agri. Maxi Agri. Maxi Agri. Siap. Nanti ini Pak ya, bisa ngobrol-ngobrol sambil Bapak itu nanti di sana Pak ya? Bisa, bisa. Oke, kita ikuti perjalanan Bapak ini dalam mengaplikasikan pestisida dan fungisida. Bisa. Oke. Ayo ikutin. Ya. Canggih. Bapak sudah lama bertani Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah mulai dari 16 tahun, umur 16 16 tahun. tahun. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Napu. Bapak Napu. Ya. Wah. Iya. Pak, ini nanya-nanya sedikit Pak, siapa tahu nanti ada yang nonton dan berkomentar mengenai pertanian saat ini. Di era Presiden Prabowo ini kan kayaknya petani diperhatikan ya. Begitu. Jadi apalagi dengan keputusan Badan Pangan Nasional yang menaikkan harga pokok pembelian dari 10.900 ke 12.000. Senang nggak Pak itu dengan keputusan itu?
Ya senang saja. Petani sangat gembira mendengar kabar itu. Tapi Bisa terlaksana dengan baik atau tidak? ya memang Masalahnya di Merauke khususnya Papua Selatan sini, dari dulu ketentuan dari pemerintah katanya harga naik. Setelah mulai panen tidak sesuai dengan apa yang mau dijalankan. Ya mudah-mudahan. ya itu kan mungkin yang dulu Pak ya. Kita berharap banyak sama Pak Prabowo ini kayaknya karena terjadi hukum pasar Pak itu. Kayaknya yang bermain itu ini apa pihak tengkulak atau pihak pedagang-pedagang beras kan. Karena hukumnya kan ketika barang banyak maka harga akan turun kan begitu. Tapi beda dengan harga pangan, harusnya sama-sama melalui edaran pemerintah kan begitu. Ya, harusnya pemerintah tahu lah, khususnya untuk petani itu dimudahkanlah segala apa yang menjadi kebutuhan petani itu dimudahkan. Kalau Pak, ini minta maaf kalau boleh milih Pak ini. Ya. Antara kita bicara subsidi dulu ya. Ya. Bapak milih subsidinya seperti apa? Apakah subsidi yang sudah berjalan ini atau subsidi yang lain? Kalau subsidi, kalau untuk saat ini sih sudah enak. Tapi kalau bisa tuh dimudahkan untuk petani itu lebih dimudahkan lagi. Ya, ya Pak ya, karena petani itu katanya Pak Karno bilang penyangga tatanan negeri kan begitu. Iya, penyangga tatanan negara Indonesia. Gitu. Jadi kalau petaninya dibiarkan begitu saja maka penyangganya rapuh Pak ya. Gitu. Bapak sudah berkeluarga nih Pak ya? Alhamdulillah sudah. Garapannya Bapak berapa hektar? Sementara ini 5, nanti mau nambah lagi di pembukaan lahan. Itu nanti kita dengan teman-teman mau menggarap 200 hektar. Oh, ini Pak ya, apa itu ya? Brigade Pangan kah apakah namanya itu? Ya, itulah. Itu program dari Kementan. Ya. Biasanya hasilnya berapa Pak 1 hektarnya itu? Berapa ton beras? Untuk maksimal rata-rata untuk produksi 1 hektar panen beras itu kalau maksimal itu bisa sampai 3,5 sampai 4 ton. Wah, luar Itu biasa. rata-rata. Tapi yang terjadi tidak rata-rata Pak ya? Ya, itu sudah. Karena udeknya terlalu gede. Terlalu gede. Ya itu tadi. Saya harap pemerintah bisa mensejahterakan petani. Ini jeritan petani kecil Pak ya? Ya. Petani kecil kok garapnya 5 hektar itu loh. Ya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Saya izin untuk membuat video ini dan saya akan coba upload di YouTube maupun TikTok supaya bisa ditonton orang se-Indonesia. Siapa tahu ditonton sama Pak Prabowo, sama Pak Menteri, bisa jadi suatu harapan bagi petani. Ya, terima kasih telah melihat apa yang dilakukan petani di Papsel sekarang ini dan jeritan petani di Papua Selatan, khususnya daerah transmigrasi untuk kawasan Merauke, harus bisa tercipta lumbung pangan internasional. Amin.
Baik sahabat Bejo Channel, demikian sedikit bincang-bincang kita dengan petani asal Muramsari, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Bapak Napu, yang punya garapan sekitar 5 hektar dengan harapan-harapan yang lebih banyak dari pemerintah. Dari Muramsari, Distrik Semangga, Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, saya Bejo Channel menyapa seluruh petani di seluruh Indonesia. Salam Tani Jaya. Bila mana ada tutur kata yang salah dan menyinggung, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.